Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Kembali lagi di channel Ahong Sipit. Kali ini saya ingin membahas tentang transfer terbaru pada minggu-minggu ini dan pada beberapa bulan terakhir nih guys. Terutama untuk kedua tim yang bisa dibilang dalam kerapan sapi itu adalah selalu akan menjadi kandidat juara di Piala Presiden, dan mereka dan kedua tim ini selalu menjadi kompetitor di beberapa Piala Presiden terakhir guys, seperti itu. Oke, kita mulai dari tim Gagak Rimang ya guys. Kali ini saya pengen membahas tentang gebrakan dari tim Gagak Rimang yang sangat aktif akhir-akhir ini dalam bursa transfer setelah masa pandemi PMK, dan alhamdulillah PMK sudah selesai. Dan saya juga turut berduka cita untuk para tokoh kerapan sapi yang sapinya gugur atau meninggal karena pandemi PMK. Seperti itu guys. Oke, yang pertama yang akan saya soroti di sini kebijakan transfer dari tim Gagak Rimang atau dari sang owner ya, Raden Haji Muhammad Thohir, itu sangat cepat sekali. Seperti biasa ketika ada sapi yang cocok dan sekiranya bagus, maka biasanya akan langsung ditransfer dan dibeli, seperti itu guys. Dan sapi yang akan saya soroti dari tim Gagak Rimang, yang pertama itu sebenarnya banyak ya transfer yang dilakukan oleh tim Gagak Rimang, tapi akhir-akhir ini dalam 1 bulan ini ada 2 transfer yang dilakukan oleh tim Gagak Rimang. Yang pertama 2 minggu ke belakang ini kayaknya, kalau tidak salah ya, pokoknya dalam 1 bulan ini ada 2 sapi yang ditransfer oleh tim Gagak Rimang. Yang pertama itu adalah sapi dari tim Aktor Muda yang ada di Pamekasan, di Desa Klampar, Kepunyaan Haji Sofwan. Sapi ini baru pertama kali digandeng dengan Senopati karena peninggal Abah Jamal. Senopati ini tidak ada pasangan, kosong dia, makanya tim dari Gagak Rimang itu mencari pasangan maker yang bisa mengimbangi dari Senopati. Jatuhnya itu ke sapi ini guys ya, sapi dari tim Aktor Muda ini. Dan sapi dari tim Aktor Muda ini dia pernah juara digandeng dengan tim Suliwa di lapangan Gulpung, di persahabatan, maksudnya di persahabatan ya, di kerapan bersama, latihan bersama istilahnya seperti itu di lapangan Gulpung. Terus yang terakhir sapi dari tim Aktor Muda ini dia menjuarai juara 1 bahwa di ulang tahunnya tim Hambatan Baru yang digandeng dengan sapi dari tim Hajar Bos yang bernama Putri Ayu 2. Seperti itu guys. Ini sapi yang ditransfer ke Gagak Rimang.
Profilnya seperti itu. Sebenarnya sapi ini awal mula sapi aktor muda ini itu sapi dari Bapak Ramli Kucing Meler, terus dibeli oleh Haji Sofwan. Tepatnya kayak gini guys, Bapak Ramli Kucing Meler merekomendasikan sapi kepada Haji Sofwan, dan Haji Sofwan membeli sapi ini, ya kalau maharnya saya kurang tahu, terus dipasangkan dengan sapi yang sudah mati selor karena PMK. Setelah itu karena tidak ada pasangan, maka di kerap kemarin, di kerap hambatan baru itu, di ulang tahun hambatan baru itu, digandeng dengan Putri Ayu dan menjuarai di event itu, juara 1 bawah. Setelah itu saya kurang tahu ceritanya gimana, tapi pada hari Minggu tim aktor muda ini dia menggandengkan sapinya dengan tim Gagak Rimang yang namanya Senopati, dan cocok. Krunya pulang, tapi sapinya tidak pulang, seperti itu. Para krunya pulang, tapi sapinya tidak pulang. Ya dalam artian sapinya cocok ke tim Gagak Rimang dan dibeli. Kurang tahu sih guys kalau maharnya, karena kalau di dunia kerapan sapi ini, kalau bicara masalah mahar itu adalah sesuatu yang bukan tabu sih, tapi sensitif. Itu yang pertama, sapi yang pertama. Dan yang kedua nih guys, yang sangat mengejutkan buat saya, karena sapi ini oleh pemiliknya, menurut saya nih, ini adalah sapi meskipun tergolong baru, itu sapi kesayangan. Karena sapinya katanya orang Madura, Lola nih guys sapinya. Meskipun besar, tapi sapinya ya kalau larinya kenceng dan ya perawatannya mudah lah. Sapi yang kedua nih guys, yang ditransfer oleh tim Gagak Rimang, itu adalah sapi dari Kades Roset Belega Bangkalan. Ini juga sapi ini juga ditinggal pasangannya guys, dan dibeli oleh Haji Thohir atau dari tim Gagak Rimang, seperti itu guys. Dan menurut info yang saya dapat, sapi ini ditukar dengan 1 pasang sapi, 2 ekor pasang sapi plus uang dari tim Gagak Rimang. Sedikit flashback atau sejarah dari sapi yang ditransfer dari tim Bunga Desa atau Macan Kumbang. Kalau dulu timnya Kades Roset ini namanya Macan Kumbang, tapi setelah punya sapi ini, namanya itu dia dikasih nama Bunga Desa. Bunga Desa ini rantep pertamanya itu di kerapan sapi Katol kalau nggak salah, di kerap sapi Katol nih guys. Di kerapan di lapangan Katol itu pertama kali dirantep, sapi ini podium guys, dapat podium kalau tidak salah juara 3 bawah kalau tidak salah ya guys. Flashback lagi ke belakang, sapi ini yang punya itu adalah tim Kalajengking Bapak Encang Sumenep. Kalau di tim Kalajengking, sapi ini dikasih nama Kilbut ya, Kilbut panggilannya, Kilbut. Dari Bapak Encang ditransfer oleh Kades Roset ini ditukar sapi plus uang. Kalau nggak salah sapinya itu yang dikasih
oleh Kades Rosep itu Drogba namanya kalau nggak salah, tapi beberapa kali di tren atau dibawa ke lapangan oleh tim Kalajengking tidak ada perkembangan, jadinya dijual seperti itu ya guys. Sedikit info. Oke, ini guys ada video yang mengharukan dari tim Bunga Desa atau Macan Kumbang dari Kades Rosep setelah deal terjadi transfer. Setelah sapinya dikeluarkan dari kandang, kelihatan bahwa Kades Rosep, Bapak Munawar kalau salah namanya Kades Rosep ini, mencium guys, mencium sapinya sebagai perpisahan gitu, perpisahan dari tim Bunga Desa. Kilbut ini posisinya juga sebagai maker, sebagai maker. Seperti itu. Itu yang bisa saya informasikan dari 2 transfer dari tim Gagak Rimang. Oke, kita lanjut ke tim selanjutnya yang seringkali menjadi kompetitor di dunia karapan sapi, terutama di Piala Presiden. Karena ketika kita bicara masalah Piala Presiden, itu puncak tertinggi dari karapan sapi yang ada di Madura. Jadinya gengsinya itu lebih ada lah gitu kan, lebih ada gengsinya. Dari juara bertahan tidak lain dan tidak bukan, itu adalah dari tim Jetmatic Foundation guys. Unik sekali, maksudnya tidak mau ketinggalan setelah berkutat juga dengan virus PMK yang menyerang tim ini, tim Jetmatic ini, dan tim Jetmatic ini juga harus kehilangan sapi legendnya yang tembus di Piala Presiden tahun 2019 di lapangan Sakep, dan sapi merupakan juara bertahan harus meninggal, harus mati karena virus ini juga. Oke, lanjut. Ada 2 transfer yang dilakukan oleh tim Jetmatic Foundation. Yang pertama itu transfer yang dilakukan oleh tim Jetmatic. Saya di sini tidak membicarakan harganya ya. Kalau masalah harga itu kadang memang dirahasiakan seperti itu. Itu dari tim Cakra Birawa. Sebenarnya dari tim Cakra Birawa ini sudah sering digandeng dengan sapi dari tim Jetmatic yang namanya Angin Ribut. Cuman dia mungkin dulu akannya itu pinjem gitu. Pernah juara ya beberapa kali lah. Terus ya mungkin ini karena kebetulan saja tim Gagak Rimang mendatangkan amunisi baru, tim Jetmatic juga mendatangkan amunisi baru untuk persiapan di Piala Presiden tahun 2020 sebenarnya. Karena COVID-19, maka yang tahun 2020 itu dipindah ke tahun 2022. Jadi pesertanya itu yang sudah diseleksi di tahun 2020 guys. Seperti itu. Jetmatic sebagai juara bertahan juga tidak mau ketinggalan. Makanya kemarin hari Minggu melakukan latihan dengan beberapa tim
dan salah satunya adalah Kelabang Sakti, tim dari Kades Bangsa yang juga punya pelang kayaknya nih guys, Kelabang Sakti ini di Piala Presiden. Digandengkan sapi dari yang ditransfer dari Cakrawirawa ini dengan sapi dari Kades Bangsa ini, dan cocok jadinya ditransfer ke tim Jetmatic guys, seperti itu. Mungkin larinya cocok, semuanya cocok, jadinya ditransfer. Dan ini ada video guys, ada video yang saya ambil dari storynya temen. Sapinya ya seperti ini, dari yang ditransfer dari tim Kelabang Sakti. Itu ya guys ya, beberapa transfer teruntuk untuk dua tim ini, yang menurut saya dua tim ini aroma persaingannya ya, kental banget antara Gagak Rimang dan Jetmatic Foundation. Tapi kita tidak menafikan bahwa tim-tim yang lain juga punya peluang untuk menjadi kompetitor dari dua tim ini, dan juga tidak menutup kemungkinan juga bisa menjadi juara di Piala Presiden yang akan diadakan di tahun 2022 ini di tanggal 16 Oktober 2022 kalau tidak mundur lagi guys. Insya Allah mudah-mudahan tidak mundur, sebentar lagi. Misalnya kita ngobrol kan banyak tim-tim terutama di Bangkalan ataupun di Sampang, Pamekasan, Sunda. Sebelum kita ngobrol tim-tim yang lain guys, transfer yang dilakukan oleh kedua tim ini, kita akan lihat nih guys hasilnya itu akan seperti apa di perhelatan akbar Piala Presiden. Apakah dua tim ini akan melenggang menjadi juara? Kita tidak tahu. Atau malah tim-tim yang lain yang akan menusuk masuk menjadi juara di Piala Presiden. Oke, kalau kita bicara Piala Presiden ini ya panjang sebenarnya, panjang, dan memerlukan waktu yang juga lumayan panjang. Jadinya saya cuma memfokuskan informasi tentang transfer yang dilakukan oleh kedua tim besar ini. Adapun misalnya transfer yang dilakukan tim Hajar Pos pada 2 hari yang lalu atau hari Minggu yang lalu, itu transfer tim Hajar Pos membeli atau mentransfer sapi dari tim Hambatan Baru yang juara 2 golongan atas di ulang tahunnya Hambatan Baru. Tapi menurut saya nih guys, persepsi saya sapi ini tidak akan diturunkan oleh tim Hajar Pos untuk Piala Presiden karena ukuran sapinya masih terlalu kecil, seperti itu. Oke, seperti itu informasi. Dan kalau kita membahas kedua tim ini, Gagak Rimang dan Jetmatic, tidak akan ada habisnya, karena kedua tim ini mempunyai basis penggemar yang sangat besar di Madura ataupun di luar Madura nih guys, untuk budaya karapan sapi. Oke, kita cukup sekian guys. Mungkin kalau ada salah kata atau misalnya
ada kekurangan informasi dari saya, tolong dikasih masukan di kolom komentar, dan insya Allah saya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Dan yang terakhir, lestari terus untuk budaya kerapan sapi dan budaya-budaya Madura yang lainnya. Semoga generasi muda di Madura ini tidak malu untuk melestarikan budaya asli Madura. Yes. Oke, terima kasih. Sekian informasi dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.